Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat gizi, selamat datang di Nutri Podcast, berbagi informasi terkait gizi. Perkenalkan, nama aku Intan. Di Nutri Podcast kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu nutrisionis di salah satu catering diet di kota Semarang dan juga sedang menempuh pendidikan magister gizi di Universitas Muhammadiyah Semarang. Oke, langsung saja nih kita sapa narasumber kita di Nutri Podcast kali ini. Halo Kak Gita, apa kabar? Halo Kak Intan, baik. Oke nih Kak, kalau boleh tahu kesibukan Kak Gita akhir-akhir ini apa nih Kak? Untuk kesibukan akhir-akhir ini sebagai nutrisionis di Healthy Catering Diet Semarang itu membantu klien kita menurunkan berat badan, menaikkan massa otot, membantu membuat meal plan harian, dan saat ini juga sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Gizi di Universitas Muhammadiyah Semarang. Wah, berarti kesibukan Kak Gita akhir-akhir ini cukup padat juga ya Kak? Lumayan banget nih Kak. Iya. Oke, tadi itu sahabat gizi perkenalan singkat dari narasumber kita di Nutri Podcast kali ini. Dan juga dalam memperingati Hari Gizi Nasional ke-64, Nutri Podcast kali ini mengangkat isu terkait pro dan kontra intermittent fasting dengan sarapan dan tanpa sarapan. Dan juga mungkin sahabat gizi udah pada tahu nih terkait intermittent fasting itu apa, dan ada yang sudah mau menjalankan intermittent fasting. Tapi lebih baik mana sih intermittent fasting sarapan dan tanpa sarapan? Nah, langsung aja nih kita tanya dengan narasumber kita Kak Gita. Sebelumnya, intermittent fasting itu menurut Kak Gita apa sih Kak? Intermittent fasting itu salah satu metode penurunan berat badan, itu dengan metode berpuasa nih Kak. Nah, ada banyak cara, tapi ada 3 variasi utama. Yang pertama itu pembatasan waktu makan, yang kedua ada 1 hari puasa bergantian, dan yang ketiga itu ada metode 5:2. Oke, berarti dengan kata lain intermittent fasting itu merupakan salah satu program penurunan berat badan di mana dalam pelaksanaannya menggunakan metode puasa di dalam kurun waktu tertentu. Seperti itu ya Kak? Iya, betul Kak Intan. Oke nih Kak, karena Kak Gita kan seorang nutrisionis, aku mau tanya nih Kak, asupan makan terkait intermittent fasting. Nah, itu ada larangan makanan atau minuman tertentu nggak sih Kak selama kita sedang menjalankan intermittent fasting? Selama intermittent fasting, kita itu masih diperbolehkan untuk mengonsumsi air mineral. Nah, untuk yang masih suka ngopi, masih suka ngeteh, itu juga masih boleh kok, tapi dengan catatan tanpa gula. Nah, kalau yang masih nggak bisa pahit, nggak bisa hambar, itu boleh mencari alternatif gula yang 0 kalori. Oke, berarti dengan kata lain masih boleh mengkonsumsi minuman tertentu, tapi dengan alternatif 0 kalori seperti itu ya Kak? Ya betul Kak Intan. Atau bisa diganti gula Alternatif. oh iya benar. Nah, karena udah dijelasin nih sama Kak Gita tadi terkait metode, kemudian pengertian dan asupan makan selama kita intermittent fasting, ternyata masih boleh konsumsi minuman dengan 0 kalori. Aku mau tanya nih Kak, misalnya aku mau menjalankan intermittent fasting, tapi aku nih memiliki kebiasaan sarapan dan sedangkan aku memilih metode intermittent fasting yang 16 jam dan mengharuskan aku untuk melewatkan sarapan. Itu sebenarnya baik nggak sih Kak saat kita menjalankan intermittent fasting, tapi kita melewatkan sarapan? Ini sedikit gambaran ya Kak Intan, ketika kita baru bangun tidur, itu kadar gula darah kita itu cenderung rendah. Nah, cara memperbaikinya itu dengan sarapan. Nah, yang kedua itu tekanan darah kita itu ketika baru bangun tidur itu juga tinggi. Nah, cara sederhananya juga itu dengan sarapan. Nah, perlu diingat juga 90% hormon penyeimbang mood, kecemasan itu diproduksi di usus. Nah, ketika kita sarapan dengan yang bergizi, harapannya mood kita itu menjadi baik kan. Nah, ketika mood udah baik, kadar gula darahnya normal, terus tekanan darahnya normal, itu akan membantu aktivitas kita itu lebih produktif. Oke, berarti yang udah kita jelaskan, berarti intermittent fasting itu lebih baik dengan sarapan ya Kak? Karena kan tadi udah dijelaskan ada efek-efek yang kurang baik bagi tubuh jika kita melewatkan sarapan. Nah, kalau untuk sahabat gizi atau saya nih Kak yang udah menerapkan intermittent fasting tapi ingin tetap sarapan, itu metodenya gimana nih Kak alternatifnya? Alternatifnya itu bisa misal Kak Intan nih terakhir makan itu jam 8. Nah, mengambil metode 16:8. Nah, itu berarti kalau terakhir jam 8 malam itu nggak dapat waktu sarapan nih. Iya, Nah, benar. caranya itu kita memajukan terakhir makan malam kita. Misal sebelum jam 6 sore itu kita udah berhenti makan. Jadi kita boleh ketika berbuka itu di jam sarapan, di jam 7 sampai jam 10. Tapi ketika kita udah terlanjur nih
terakhir jam makan jam 8 malam. Kita pilih durasi metode puasanya tuh yang lebih pendek, misal 12:12. Oke, berarti kalau kita masih mau menjalankan intermittent fasting tapi dengan sarapan, alternatifnya bisa dengan memajukan jam makan malam terakhir atau memilih durasi puasa yang lebih pendek ya, Kak? Iya, betul Kak Intan. Oke nih, Kak, karena kita udah ngomongin terkait sarapan. Nah, ada nggak sih, Kak, anjuran untuk sarapan selama kita menjalankan intermittent fasting atau kita boleh konsumsi makan apa aja saat kita sarapan? Ketika kita intermittent fasting itu kita sedang penurunan berat badan ya, Kak. Nah, perlu diingat itu kita harus memiliki syarat itu defisit kalori atau pembatasan kalori harian, dan yang kedua itu adalah aktivitas fisik. Nah, untuk defisit kalori itu kan otomatis kita harus memperhatikan nih proses pengolahan makanan tersebut. Misal tidak boleh, dikurangi dulu lah yang goreng-gorengan, terus yang bersantan, terus misal dessert-dessert atau minuman-minuman yang Yang tinggi manis, gula, ya. yang manis gitu. Terus, nah untuk, asupannya kita bisa mengacu kepada isi piringku. Nah, dalam isi piringku itu setengah dari piring kita itu boleh diisi dari sumber vitamin dan mineral. Itu ada dari sayuran, ada dari buah-buahan. Nah, terus dari setengahnya lagi diisi dari karbohidrat dan protein. Nah, karbohidratnya boleh nih Kak Intan sukanya mau makan nasi ya boleh nih pakai nasi, mau diganti kentang atau diganti ubi atau mau pakai roti juga boleh. Nah, kalau untuk proteinnya juga boleh dari ikan, telur, daging merah atau ayam, boleh dari tahu dan tempe. Nah, terus perlu diingat itu asupan minum kita itu juga harus dipenuhi nih. Dalam satu hari itu harus 8 gelas atau kurang lebih 2 liter. Oke, berarti udah lengkap banget nih ya, Kak, penjelasan Kak Gita tadi terkait intermittent fasting, mengenai metode, pengertian, kemudian asupan makan yang baik, dan jam alternatif yang baik kalau kita sedang menjalankan intermittent fasting tapi masih mau sarapan kayak gitu. Bisa dengan memajukan jam makan malam terakhir atau dengan memilih durasi puasa yang pendek. Dan tadi udah dijelaskan sama Kak Gita juga terkait meal plan sarapan kita itu bisa mengacu pada isi piringku. Oke sahabat gizi, itu tadi penjelasan terkait intermittent fasting. Menurut Kak Gita, kita boleh lebih baik sarapan dibanding kita nggak sarapan. Dan juga perlu diingat bahwa pengaturan pola makan atau intermittent fasting itu memiliki efek yang tidak baik jika tidak dilakukan dengan benar, sehingga disarankan untuk berkonsultasi dengan ahlinya dan membaca referensi ilmiah terkait intermittent fasting sebelum menjalankannya. Oke, terima kasih Kak Gita atas sharing dan ilmunya. Semoga sahabat gizi bisa mengambil informasi dari yang Kak Gita sampaikan. Ya, sama-sama Kak Intan. Dan juga terima kasih buat sahabat gizi yang sudah mendengarkan Nutri Podcast kali ini terkait pro dan kontra intermittent fasting dengan sarapan dan tanpa sarapan dalam memperingati Hari Gizi Nasional ke-64. Diet sehat, nggak harus skip sarapan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.